Oke, selamat malam semuanya. Jadi konten saya di malam hari ini adalah kita membahas tentang eh, sebenarnya kenapa dan buat apa, serta seberapa, yang paling penting ini terakhir ya, seberapa urgensinya, seberapa pentingnya ketika kita bikin KTP di Hong Kong, seberapa pentingnya buat kita. Ini yang sebenarnya ingin ingin saya sampaikan ya untuk pembahasan di luar-luar sana supaya kita itu, karena ada beberapa yang nelpon ke saya itu justru penerimaannya itu lebih dangerous gitu, nggak seharusnya. Jadi yang juga berita yang terjadi di luar itu bahwa kalau kamu nggak bikin KTP nanti di penjara, nanti kalau kamu masalah ada bedanya, kalau kamu nggak punya KTP kamu pulang nanti banyak ditanyain loh, nggak bisa balik loh, nggak bisa ini loh, nggak bisa itu loh, gemon. Jadi kadang-kadang itu yang membuat saya harus ngomong ya, harus harus bercerita, harus berbicara menurut versi saya, yang harus ngobrolin tentang versi saya, pandangan saya terhadap identitas yang disebut sebagai KTP. Kalau e-paspor it's okay lah menurut saya. Nanti kita bahas di episode berikutnya kenapa dan bagaimana seperti apa e-paspor dan semua-semuanya. Tapi ini saya lebih membahas adalah KTP. Mbak Asti Hendra, selamat malam Mas Andro, sehat selalu sekeluarga, amin. Ya seberapa penting KTP itu ketika kita buat di Hong Kong ya. Seberapa seberapa berfungsinya KTP itu kita buat di Hong Kong. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, begitu ada pengumuman program dari KJRI bahwa ada apa namanya pembuatan kartu tanda penduduk bagi kita yang ada di luar negeri, spesialisasinya yang di Hong Kong, KJRI membuka pelayanan itu dengan beberapa syarat katanya. Yang syaratnya KK dan akte lahir, katanya sih itu dua. Jadi yang kembali lagi saya memang tidak di briefing sekali lagi, tapi ya itu syarat umum ya, untuk memang membuat KTP di Indonesia itu syarat umumnya ya memang itu tuh KK sama akte lahir. Nah, sebelum sebelum adanya KTP itu ada KK dulu. KK itu dari keluarga. Nah, saya cerita dulu kenapa KK ya. Karena KK itu sebelum kalian lahir itu sudah ada kakak orang tua kalian. Terus akhirnya lahirnya kalian. Nah, setelah lahir kalian kan dokumen berikutnya adalah akte lahir kalian. Nah, dua. Jadi KK sama KTP itu diterbitkan sebelum memang kita punya KTP. Karena KTP kita kan kalau sudah 17, sebelum 17 kita dianggapnya belum dewasa, jadi tidak harus mempunyai KTP. Mempunyai KTP setelah usia kita 17. Nah, sebelum ada KTP kan pastinya akte kita sudah punya, lahir aja kita punya. Yang kedua, kakak, yang dimana kedua orang tua kita menikah kan punya kakak. Nah, mengapa dua syarat itu digunakan untuk pembuatan KTP di Hong Kong? Sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, tapi pertanyaannya, akte saya nggak ada, akte saya di PT, udah hilang, PT-nya udah nggak kembali, saya belum sempat ambil, PT-nya sudah nggak ada yang bisa dihubungi, identitas saya dibawa sama PL, PL-nya mbuh kemana, ya wis meninggal PL-nya, atau PT-nya udah bangkrut, akhirnya kalian kehilangan dokumen-dokumen samen itu, lah terus gimana? Ini yang dipertanyakan ya. Ini tolong teman-teman, kalau ada waktu saya memohon untuk bisa disebarkan supaya tidak terjadi kesemrawutan. Tapi nek semrawut ya wis piye meneh. Montene sengaja pingin krungu semrawut kan seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah urgensi, kedaruratan kenapa kalian bikin KTP. Ya, kalau kalian nggak darurat ya nggak usah menurut saya. Ya, jadi teman-teman yang mau bikin KTP itu yang pertama ya saya sarankan kalau mempunyai data mempunyai data yang apa namanya sama. Jadi kalau kalian mempunyai data yang sama itu silahkan. Jadi wis gak ada kebimbangan. Kalian punya data yang sama,
kemudian dokumen pendukung yang sebagai syarat itu bisa oke. Silakan go ahead, jalan. Ikuti programnya KJRI. Ya. Karena di sini juga himbauan ya, menurut saya bukan sebuah pemaksaan ya. Kalau sampean mau bikin ya silakan. Ya, jadi kalau enggak, karena hemat saya itu begini teman-teman. Kalian itu ada di luar negeri. Kalian itu ada di Hong Kong. Kalau di negara Hong Kong, kebijakan yang kita pakai adalah kebijakan Hong Kong. Nah, Hong Kong kebijakannya kemana? Ya, paspor, karena kita warga negara asing, WNA. Kita bukan warga negaranya Hong Kong. Kita warga negara asing yang mencoba kontrak. Ya, bekerja secara temporary. Kontrak itu temporary, teman. Kita bicaranya temporary. Jadi bekerja secara kontrak dan satu kontraknya berlaku 2 tahun. Itu temporary. Jadi dokumen yang kita pakai yang sah itu paspor dan KTP Hong Kong. Makanya itu yang utama ketika kalian ada di sini, yang wajib memang harus ada dan sesuai peraturan itu. Nah, ketika diberlakukan, ketika ada KTP, pemerintah kita, perwakilan negara kita membuat KTP di Hong Kong, itu sebagai bentuk untuk mempermudah yang lama tinggal ya. Saya nggak ngerti tujuannya KJRI sebenarnya kemana. Mbak Nino, Rafiq aja selamat. Jadi kita juga nggak mempelajari. Ya, saya juga baca di KJRI ya tidak. Ya, namanya pengumumannya sebuah pemerintah itu kan normatif aja, yang baik-baik aja. Ya. Jadi tujuannya ya tidak salah juga ya, ketika KJRI membuka pelayanan mungkin sudah instruksi dari atasannya lagi bahwa udah ayo bikin KTP, kita data kembali orang-orang kita yang ada di Hong Kong. Karena itu kan KTP itu kartu tanda penduduk. Jadi kita benar-benar penduduk. Nah, apa dilakukan sampai difasilitasi sampai di Hong Kong ya terima kasih aja ketika kita sudah memang negara kita aware dan peduli kepada kita untuk. Tapi persoalannya yang terjadi di teman-teman adalah banyak dokumen-dokumen yang mungkin tidak di tangan teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang dokumen-dokumen itu memang tidak sama. Karena berangkatnya ke Hong Kong, latar belakangnya ada yang dituain, ada yang menggunakan datanya orang, mungkin yang dilakukan oleh PT-PT zaman dahulu. Mbak Mariam, selamat malam. Ya, terima kasih doa-doanya. Pokoknya Mbak Asti juga tadi, semua yang mendoakan, semoga yang mendoakan juga sebaliknya, lebih sehat, lebih bahagia, lebih bersyukur. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah ya, kembali lagi bahwa ketika data kalian nggak ada, data kalian nggak sama, selama itu tuh tidak darurat, ya sekali lagi selama itu tidak darurat, jadi nggak perlu kita bingung. Ya kan? Nggak perlu kita juga informasinya nek gak duwe KTP engko di penjara, nek mulai ditakokno lah, diginikan, digitukan. Soalnya kemarin ada yang nelpon sama saya gitu loh teman-teman. Bingung nggak punya KTP. Bingungnya apa? Nanti kalau di bandara dicegah, ditanyain terus nggak sama paspornya, aku harus gimana mas? Nanti nggak boleh berangkat lagi, nggak bisa terbang lagi. Tidak ada teman-teman. Saya berharap itu tidak terjadi kalau kalian memahami. Mbak Nur Chaula, Waalaikumsalam. Moga saya sehat selalu, panjang umur dan bahagia sejahtera. Terima kasih Mbak Nur Chaula. Mbak Tari Moksi, selamat malam. Mbak Iin, alhamdulillah aku sama datanya. Alhamdulillah. Mbak Paijo Bukas, ketinggalan bahas data lagi Mas. Ya nggak apa-apa, tak terusin pokoknya. Sampai akhirnya berita-berita yang di luar sana itu bisa teredam dengan baik. Walaupun ya berapa sih 11.000 subscriber itu nggak mampu menjangkau semuanya. Tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk menyampaikan versi saya ya. Menurut pemahaman saya itu nggak kepingin kalian itu di posisi yang bingung. Saya itu menjadi manusia nggak kepingin di posisi kalian itu galau. Tapi saya kepingin dengan konten-konten saya, posisi-posisi kalian itu bisa lebih kuat, lebih yakin, lebih memahami situasi dan keadaan, dan lebih tenang menghadapi persoalan sama masalah. Itu harapan saya dengan konten-konten saya. Jadi bukan justru malah membuat
apa ya kegaduhan, keblidruan, apa ya jenenge namanya pemikirannya wong loro aja aku sejak 2005 nggak ada. Nah, makanya saya bilang kalau urgent ya kedaruratannya itu tidak butuhkan. Sekarang kita bicara daruratnya KTP itu kalau apa sih? Daruratnya KTP itu kalau apa sih? Misalnya nih, ya kan eh, penggusuran tanah. Ya kan. Nah itu kan sudah masalah yang memang harus pulang. Terus jual beli tanah. Ini kan membutuhkan identitas kita yang sebenarnya. Misalnya beli atau jual atas nama dan kita nggak mau mengatasnamakan orang lain. Kalau ada memang hal yang penting-penting begitu itu pulang sebaiknya. Nah, aku sejak nggak ada, bener Mas Andro, kita nggak galau ya, yang nonton aku nggak galau, nggak nonton makanya sebarkan kepada yang pada galau-galau, sampean krungu sih, sampean krungu dan mereka nggak pada galau. Jadi itu terus misalnya dependent visa itu butuh KTP kan. Terus kemudian kalau data ganda, perbedaan data ganda dan mau dibetulkan di Hong Kong misalnya, butuh sidang, butuh dokumen penguat, baru KTP. Selama nanti ya, kita nggak tahu ya, selama kontrak kerja kalian itu tidak diwajibkan menggunakan KTP, jadi nggak usah bingung dengan KTP. Mbak Anda Rulintang, selamat malam. Sudah istirahat, ketok ya Mbak. Semen wis iso nyekel HP. Jadi berita yang di luar sana yang sampai saya itu bingung gitu loh. Saya itu takut mas, saya nggak salah apa-apa. Nanti kalau saya KTP-nya nggak sama KTP Hongkong sama paspor Hongkong, saya dibilang kriminal, kejahatan. Selamat malam Mas Andro. Jadi kebanteran oleh ini mikir bu, kemana ayo slow slow Mbak slow aku bilang. Mas Andro mau tanya, kalau mau booking paspor di Juanda persyaratannya apa saja, tapi dokumen saya beda data. Jadi benak no sih, Mbak. Sampai harus membawa data yang sama. Kecuali sampai nembak. Ya kok ngobrol kong kali kong di Juanda. Ya petugas imigrasinya. Kalau sampai masih diminta untuk disamakan. Ya, bagaimana menyamakannya ya sampai ke Disduk Capil. Mbak Liha Aza. Jadi begitu ceritanya Mbak Karini Widiawati. Booking paspor persyaratannya. Kalau booking paspor biasanya ya kalau kalau untuk pembuatan paspor itu KTP, kemudian KK, akte lahir, buku nikah ini fix dan usahakan mempunyai nama yang sama. 4 ini biasanya syarat utama. Tapi kalau EKTP biasanya ada tambahan saldo rekening 3 bulan. Itu tambahan aja sih. Tapi sebenarnya syarat utama 4 ini. Ya syarat utama 4 itu Mbak. Mbak Karini Widiawati. Tapi kalau nggak sama, usahakan disamakan dulu Mbak. Jadi dibawa ke imigrasi disamakan dulu. Atau sampean harus sidang. Atau seperti apa. Boleh. Kok dihapus lagi Mbak Nino? Habis masuk dihapus lagi. Nanti nggak, belum sempat saya baca, udah dihapus lagi. Aku masih jelasin Mbak Karini Widiawati. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Syaratnya kalau paspor itu sebenarnya yang tertulis itu benar-benar ya, yang tertulis di papan. Mbak Abigail Putri, selamat malam. Jadi yang tertulis di papan pengumuman pembuatan syarat paspor itu mesti KTP, akte, KK, mungkin buku nikah, ijazah boleh. Boleh dibawa. Mbak Nino Rafiq cek ngetik ya, ya wis. Ya, Mbak Karini Widiawati kalau masih ada yang belum jelas, sampean komen lagi ya, bertanya lagi boleh. Nggak apa-apa, ayo kita bahas. Justru ada yang bertanya kita bahas. Entah topiknya sama atau topiknya nyeleweng kita bahas aja. Namanya orang bertanya kan nggak ada yang salah. Dan masalahnya orang kan beda-beda. Mungkin hari ini saya bahas masalah KTP, mungkin masalahnya mereka mau surat cerai kan ya nggak ada masalah. Kita jawab aja pengetahuan kita. Jadi kayak gitu ya, urgenitas. Jadi kedaruratan sampean dalam membuat KTP itu yang harus dipikirkan.
Karena dokumen yang digunakan di Hong Kong resmi itu ya pastinya paspor dan KTP Hong Kong. Kalau kalian kemarin infonya katanya di BNI, ya kan, kemudian bikin apa namanya online atau mandiri atau apa membutuhkan KTP, ya sudah, silakan dibikin di KJRI aja. Kalau syaratnya nggak nemu atau apa, bertanyalah ke KJRI. Kira-kira ada solusinya nggak untuk saya bisa dibantu, Mbak? Ya, otomatis kan kalau dokumen persyaratan sama nggak bawa, ya pasti mereka akan menanyakan. Coba ditanyakan dulu ke keluarganya di Indonesia bisa mengambilkan nggak di tempatnya Pak Lurah, bisa mengkondisikan nggak? Kalau bisa mengkondisikan, silahkan dikondisikan aja saudaranya, orang tuanya, atau siapanya. Mbak Bunda Helmi, Evi, hadir Mas, terima kasih. Mbak Purwanti Role, selamat malam. Jadi Mbak Kartini Winiani, Mas Andro, saya KTP kakak akte lahir sudah sama, cuma buku nikah tidak sama. Ya sudah, buku nikahnya nggak usah dibawa atau nggak usah ditunjukin. Ya dibawa yang sama aja Mbak. Bis. Kalian lihat juga di apa websitenya imigrasi, persyaratan pembuatan paspor itu pasti ada Mbak. Dan Camen ikuti aja itu. Ya kan? Terus ada nomor teleponnya juga di aplikasi itu untuk menelpon stafnya. Sampai boleh telepon supaya lebih jelasnya. Kalau saya sih dalam pembuatan paspor beberapa kali ya saya sudah bikin, bahkan saya pernah rusak, saya celup air sobek itu saya ganti di imigrasi Kediri juga pernah. Jadi ibaratnya seperti itu ya teman-teman, rusak. Jadi diganti, fisiknya masih ada tapi harus diganti paspornya. Nah, saya pernah di Kediri disuruh bayar lagi 2 kali. Oke, kemudian Mas Andro, saya KTP cuman buku nikah tidak sama. Oke. Mbak No NKI, mat malam bosku, hadir nyimak, semoga saya selalu lambat. Dan enggak ada yang lambat, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kalian datang udah mau selesai ya nggak apa-apa. Tidak ada dimarahin, tidak perlu mengungkapkan kalimat atau kata-kata telat. Aduh, enggak. Jadi sampean hadir aja udah cukup luar biasa buat saya, memberikan support dan dukungan untuk saya tetap terus konten itu aja. Apalagi dengerin saya ngomong, mau dengerin saya ngomong, saya ini kan siapa aja. Persoalannya kan kadang-kadang di situ, makanya saya mencoba mengemas. Jadi tidak ada urgensi atau kedaruratan kita dalam membuat KTP, tidak perlu dipusingkan ya. Kalau syaratnya cukup ya sudah ikuti, kalau syaratnya nggak cukup ya tenang saja. Nanti begitu ada waktu pulang ya diurus di rumah. Atau tanyakan ke saudaranya. Boleh nggak diurus, diwakilkan ke saudaranya, bapaknya atau ibunya atau anaknya yang mau menguruskan ya nggak apa-apa. Teknis when event. Selamat malam. Jadi nggak perlu bingung. Jadi yang dikhawatirkan itu kalau saya ya seandainya KTP Indonesia itu ibaratnya tadi kan saya bilang kalau digunakan persyaratan untuk BNI, kalau misalnya nggak ada ya sudah, nggak perlu pusing-pusing bikin internet banking yang memang syaratnya nggak ada. Atau tanya, misalnya syaratnya bisa diganti, nggak, oh nggak bisa. Misalnya mereka kaku dan saklek, ya sudah, pakai yang lain. Saya terus terang ya teman-teman, kalau saya pakai aplikasi BRI Mobile, saya nggak mau promosi. Tapi saya pakai aplikasi BRI Mobile, saya pulang, saya install di HP saya, pakai nomor Indonesia, terus verifikasinya masuk ke nomor Indonesia, terus saya masukin ke HP saya, verifikasinya udah sampai sekarang saya pakai itu. Bahkan kalau kalian mau transfer, Mbak Kamari Yudi, saya nggak mau promosi ya. Kalau kalian transfer ya, selama jumlah rekening saya di BRI ada ya 5-10 menit juga kelar. Nggak usah bingung-bingung. Nah kalian ke sayanya tinggal P2P aja, pakai Alipay, 7-Eleven. Jadi sebenarnya gampang dan mudah hidup ini. Ya kan? Sempatkan kalau kalian pulang, sempatkan kan kalian mampir bank untuk membuka internet banking di HP kalian. Terus kalau bingung lagi ya, HP beli nyimak sambil nunggu jam masak Mas Andro, luar biasa Mbak ini. Nunggu jam masak jam sak ini istimewa sampai Mbak ini. Jadi
Oke, terima kasih penjelasannya Mas Sandro. Semoga tetap mengedukasi kita para PMI sehat selamat. Terima kasih doanya Mbak Karini Widiawati. Ya memang bisanya kayak gini Mbak, daripada kita marah-marah dan maki-maki, ngamuk-ngamuk nggak jelas. Aku ngelihat ke orang, tapi ya memang hobinya begitu sih. Kalau saya sih dulu ngamuk-ngamuk. Sekarang saya sudah belajar gimana caranya cooling down. Gimana caranya di fase dimana ketika menjelaskan itu harus lebih baik, menjelaskan harus lebih lembut, harus lebih memahami. Kalau dibutuhkan untuk agak sedikit meninggikan suara ya ditinggikan, tapi jangan sepanjang obrolan nadanya terlalu tinggi terus. Mbak Lili Virgoli hadir Mas. Mbak Eni ngakai buanter Mbak Eni. Gambarnya paus. Nek gambar paus itu kayaknya duitnya paling akeh gitu. Yang ditunggu para TikToker kan gambar paus. BNI banking katanya ganti Wonder ya Mas. Apa cuma hoax? Ya itu tolong dikonfirmasi. Itu tolong dikonfirmasi sama BNI-nya sendiri. Saya takutnya kalau jelas-jelasin nggak tepat malah salah. Intinya kalau buat aku ya kalau bikin-bikin sesuatu yang membuat syarat angel ya gak usah. Kalau Mas Andro ki kabeh smart. Wes Mbak Nino langsung smart-smart ya dong. Yang follow saya nih loh dari komenan dari tadi itu loh. Saya seneng gini loh Kak. Saya itu paling seneng gini kalau di komenan itu tidak ada kebencian. Ini artinya saya nggak butuh orang komen banyak, ya kan? Ketika di komen itu tidak mengomenkan sebuah bentuk kebencian, tapi memang ada karakter-karakter yang eh, rada kalem mas, aja bengok-bengok ae, iya kalem. Jadi komenannya itu tidak memberikan ujaran yang benci, gitu, ujaran yang menyudutkan, ujaran yang apa namanya? Pokoknya tambah dilokno, tambah disyukurno, malah dikapokno. Nggak ada. Kalau ataupun ada, itu dia baru nonton. Saya pastikan. Kalau ada itu penonton baru. Jadi channel saya udah agak kesebar gitu, atau lewat ke berandanya mereka, ya kan. Jadi resisten. Makanya kan saya senang. Mbak Nani M, selamat malam Mas Sandro. Maaf baru hadir. Nggak usah minta maaf. Dengan kalian hadir itu sudah memberikan dukungan. Jadi nggak apa-apa. Coba kalau kalian perhatikan komen, saya masih mengamati komen. Saya penting ya. Jadi ketika kita nggak aware sama komen, ya nggak ngereken sama komen, itu artinya kita nggak peduli sama yang nonton kita. Saya nggak mau begitu. Saya berusaha sampai nanti banyak itu, saya merasa tetap memperhatikan untuk membuat situasi jadi lebih kondusif. Saya kepingin, ya bukan bukan hal yang gampang ya teman-teman. Butuh berapa lama ya untuk menciptakan, butuh sekali lagi ngomongin sesuatu yang juga bisa berpikir bahwa kalian tidak terpancing isu, tidak terpancing emosi, tidak gregeten. Yang sering ngomong kadang-kadang aku gregeten ngrungokno nek wis dikandani bolak-balik apa kon ngono. Jadi nggak apa-apa, ya maklumi saja, terus tulis saja di komen, belajar dengerin mbak, belajar memahami mbak. Nah itu aku wah bijaksana sekali penonton saya. Yang tambah keren itu kalian sebenarnya, bukan yang konten. Jadi menciptakan situasi di mana teman-teman itu ketika nonton di tempat saya atau komen di tempat saya itu teman-teman orang-orang yang berpikir dulu sebelum ngetik di kolom komen, ya kan? Walaupun terkadang kita itu pingin ya kangen ada yang ribut di komen, tapi enggak lah. Ya biarkan natural dan alami lah penonton saya orang-orang memang yang orang-orang mempunyai daya pikir atau tingkat kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi akhirnya membuat siklus atau membuat sebuah tontonan atau konten di mana konten itu orang mencari solusi apapun. Bahkan ada yang nelpon saya itu sampai ngomong kayak gini, waduh di konten ini nanti saya dibully, nanti saya dimaki. Aku bilang, Mbak, sampean apakah baru nonton konten saya? Saya bilang gitu. Saya juga sering menghimbau teman-teman yang berkomentar, yang nonton saya. Ayolah kita dukung mereka.
Jangan sampai orang yang sudah keliru dan salah itu dijudge. Dulu, Mbak ini kok istimewa, Mbak. Aku mbok sawer, aku mau ngomong guyune wombo paus kok saiki langsung disawer. Luar biasa. Demenku semua para komentar di absen satu persatu menambah semangat aku, no skip iklan di YouTube biar Mas Andro tambah semangat bikin edukasi. Loh, biasanya kita live itu ngajak ngomong teman-teman. Mbak Ratnawati hadir, Mas Andro nyimak, Mbak Nino. Ya kita nyapa, Mbak. Kan mereka sudah meluangkan kuotanya melewatkan untuk nginguk sak truk yo. Dang-dang disopo cepet, jangan sampai telat nyapanya. Itu Mbak Ratnawati. Jadi ya itu kan apa ya, sekali lagi ucapan di mana bahwa makanya saya nggak ngangkat telepon juga. Makanya saya fokus kepada penonton saya. Saya fokus sama saman-saman yang komen. Bahkan kadang ada yang saya sering nonton live-nya Mas Andro juga. Saya sering nonton kontennya Mas Andro tapi saya nggak pernah komen. Ya it's okay fine. Ya nggak apa-apa. Kalau ketemu kan kadang-kadang iya terima kasih ya. Ya sekali Kak. Lain kali supaya saya tahu dikomenin. Gak enak aku sama Mbak Eni langsung ngomong paus kok terus disawer saya ke dolar. Ya sampean hadir aja, sampean nyimak itu aku seneng. Bahkan beberapa teman-teman yang kayak Mbak Eni kadang juga kalau ada masalah terus semangat Mbak, saya juga pernah ngadepi. Nah, teman-teman itu ngasih support. Nah, itu keren menurut saya. Dari kalian itu keren gitu. Kita menciptakan empati gitu. Nah, ini yang hari-hari ini orang itu tidak punya. Mempunyai rasa empati. Empati itu turut merasakan masalahnya dia, tetapi juga tidak memanjakan. Misalnya kan, ketika dia salah, kena tipu, gini-gini, ya jongor salahmu dewe, Mbak Queen. Halo Mas Andro, jongor salahmu dewe, gue gak mikir. Kan bukan itu. Ya besok hati-hati Mbak. Nah, kayak gitu kan. Kalau 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 saya baca komennya teman-teman, besok hati-hati Mbak, diwaspadai Mbak, sesuatu sih nggak kenal diblok aja. Nah, itu kan support dan dukungan. Orang kalau disupport dan didukung seperti itu oleh semakin banyak orang kan punya kekuatan. Nah, harapannya begitu. Ya kan? Ya suatu saat sih mudah-mudahan saya bikin event, saya bikin acara, mudah-mudahan lah untuk teman-teman ya doain dulu kan. Semoga cukup ya rezekinya nanti kita bikin teman-teman seneng lah. Biar caranya biar tak pikirkan gitu. Karena bikin seneng itu kan ada yang butuh modal, tapi saya berusaha bikin seneng itu bukan bukan modal materi tapi modal pengetahuan, modal memberikan pandangan gambaran. Karena yang saya inginkan adalah ketika seseorang nonton saya, seseorang yang sudah telepon saya, soal seseorang yang bertanya ke saya itu setelah ngangkat telepon saya ngobrol dengan saya, itu dia merasa bahwa oh iya, ya wes tak cobain lah solusi. Saya coba kasih sarannya si Sandro tadi. Coba deh Mbak Paijo, orang kena tipu malah dibully mas, kasihan tambah kena mental. Iya, apalagi kalau youtubernya kalau nggak kuat mental nggak usah telepon. Ya mungkin itu karakternya sih. Tapi kalau saya, ya saya nggak kepingin hidup saya itu Mbak Fitri Nadia. Ketika orang salah, orang keliru malah dihakimi, ya kan? Malah malah tidak kita kuatkan mentalnya, malah dilok-lok. No. Mas bosku mau tanya, bila bikin KTP tahunnya nggak sama dengan yang di paspor gimana bosku? Mohon penjelasannya bosku. Terima kasih sebenarnya. Mbak No NKI tetap dibawa aja dokumen sampean yang dari Indonesia, terus bawa ke KJRI dibikin aja, ngomong aja. Ini kekeliruan dari PT Pak. Kira-kira mohon saya dibantu bisa nggak Pak? Supaya disamakan sama paspor Pak. Seperti ini Pak, sama KTP Hong Kong. Karena kemarin ada yang ngomong ke saya, ada juga yang telepon ke saya, ya ada keperbedaan di tahun, tapi dibawa aja. Terus saya tanya, ya saya sempat berdek mas, saya sempat takut mas, gitu kan.
nanti takutnya nggak diperbolehkan, nantinya disuruh tanya banyak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, bla bla bla. Sampean coba dulu. Kalau mereka tidak menerima dokumen sampean, data sampean, tidak mau menerima, sampean telepon saya. Jadi saya kepingin sampean tidak mengeluarkan biaya dulu. Sampean coba dulu, sampean ikut dulu, syukur-syukur dapat. Syukur-syukur yang nggak sama ternyata bisa disamakan. Kalau aku selalu dengerin, tetapi terkadang tidak bisa komen karena lagi masak atau korah-korah. Cuman tak kantongi saja sambil dengerin. Ya, terima kasih. Nah, aku pengen tahu itu endingnya Mas Andro, masalah beda data itu. Enggak, endingnya KJRI tetap ada yang membikinkan paspor. Karena kalian punya majikan. Mereka membantu. Harapan saya. Tapi kalau mereka nggak bantu, telepon aja ke saya. Ya mudah-mudahan saya juga bisa bantu gitu loh teman-teman. Ya kan. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya. Kita bicaranya baik-baik. Iya Pak, saya dulu keliru. Saya sudah salah. Bisa nggak dibantu? Saya masih ingin kerja di sini untuk renew paspor. Saya rasa dibantu. Asalkan ya namanya teman-teman tahu lah. Teman-teman itu ngerti ya. Namanya pejabat. Ya sekali lagi ini nggak semua, tapi saya bilang namanya pejabat. Mbak Demit Laros. Itu anggap aja kita eh, memohon lah anggap. Orang itu hidupnya kan kepingin disegani dan kepingin dihormati. Apalagi di posisi jabatan yang tinggi atau jabatan kerja. Tapi enggak, saya percaya ya yakin. Kalau teman-teman bicaranya baik-baik, ngomongnya bagus-bagus ya, bicaranya sopan, mereka akan melayani dengan baik. Kecuali ya sekali lagi ketika teman-teman sudah baik-baik saja, Pak, mohon bantuannya, kira-kira saya harus bagaimana? Oh ya nggak bisa Mbak, oh yang gini Mbak harus gini-gini, terus jangan dongkol, jangan marah ya. Kalau ada masalah nanti telepon saya. Waduh, dua ya kayak aku ki sopo. Ya aku akan mencoba memberikan cara atau solusi yang lain gitu loh Mbak. Ada masalah. Intinya hadapi dan anggap aja KJRI itu memang tempat di mana memang kita harus menyampaikan segala bentuk keluh kesah dan unek-unek. Menurut saya, perwakilan negara kita kan ya di KJRI, ya kan? Tidak ada tempat lain selain memang di KJRI. Jadi harapan saya seperti itu ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa teman-teman, tetap aja bawa aja tetap ke KJRI, sampaikan juga apa persoalannya, apa masalahnya gitu kan. Nanti mudah-mudahan mendapatkan solusi. Tetap akan dapat solusi kalau saya yakin. Saya yakin ya, kalian akan mendapatkan solusi dari kajian. Tak cas dulu karena di sini agak habis ya, 19%. Nah, seperti itu. Iya Mas Andro, saya juga ketar-ketir untuk booking paspor di Hong Kong. Takut soalnya beda data. Enggak usah takut, Mbak. Enggak usah ketar-ketir ya. Sekali lagi, nggak perlu ada kekhawatiran, tidak ada perlu ketakutan dengan KJRI. Kalau sampean sudah minta, kemudian nggak ada solusi, nggak ada pilihan, telepon saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya, saya nggak berjanji untuk bisa membantu, tapi mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya, ya, Kak, mungkin saya akan ngomong. Terus nek gak iso tak urusannya Mbak, enggak. Coba dulu, bicara baik-baik, dapat nek DEJ gak terima, DEJ gak gelem, kalau dia masih memaksa harus punya A, B, C, D, bla 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 bla, telepon saya. Ya, jangan khawatir. Jadi itu seputar identitas KTP di Hong Kong. Ya, kembali lagi ya teman-teman. Semoga yang beda data tidak dipersulit. Saya yakin enggak, karena kemarin ada yang ngomong beda data juga tetap masih dibuatkan paspor. Tapi sekali lagi ya jangan sampai ngomong. Lah, aku dengar live-nya Sandro, katanya yang beda data juga mesti dibantu. Masa aku nggak dibantu? Jangan begitu. Ya udah kamu minta tolong aja Sandro, dia pasti tersinggung, Bu. Ya kan? Tapi berbicaralah gimana Pak supaya saya tetap bisa dibantu Pak, masih butuh kerjaan Pak.
masih ingin cari rezeki di Hong Kong, Pak, ngomong aja. Mbak Nisa, watching. Nggak apa-apa. Nggak ada yang dipersulit di dunia ini. Semuanya gampang dan mudah. Pagi Mbak Nisa. Ya, saya seperti itu ya, teman-teman. Tidak ada masalah. Segala sesuatu pasti akan diberikan solusi. Nah, sekarang kadang-kadang kayak gini nih, kadang-kadang. Ya, kita tak pahami psikologi ya, kita pahami psikologi. Namanya staff, namanya pejabat. Kadang yang dihadapi kan banyak ya, teman-teman. Yang sekali lagi, dia habis marah dengan yang lain. Terus tahu-tahu kita kena imbasnya. Ya, teman-teman bersabar. Namanya juga manusia. Kadang ngeladeni orang banyak itu seperti itu. Saya aja kalau kalian dengerin konten saya terus jelas no kangelan kadang-kadang yo nyente-nyente. Nah, ya itu anggap aja wajar seperti itu. Makanya kita pahami kalimatnya dia, kita pahami. Terus jangan dipaksakan. Kalau dia sudah ngomong pelan, Mbak butuh ini, Mbak coba cari ini dulu, telepon keluarganya ya Mbak. Ini gini gini. Nah, sampean coba telepon keluarga. Kalau telepon keluarga bisa ya udah. Tapi kalau telepon keluarga nanti nggak bisa, telepon saya. Man itu enggak ya. Selamat malam ikut nyimak ya. Jadi semuanya pasti akan ada solusi. Indonesia itu masih masih semuanya gampang. Ya, yang susah adalah cari duit. Di Indonesia cari duit. Kecuali kita punya ilmunya untuk bisa cari duit. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Untuk persoalan KTP tidak ada perlu yang dirisaukan, tidak ada perlu ada ketakutan. Lanjut, Mbak Nisa. Kapan kita hiking bareng lagi, Mbak Nisa? Aku nggak sampai najak hiking lagi ya, repot kita sampai. Kalau memang sampean suka nih solo hiking. Enek kancane BR ribet-ribet. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya, kembali lagi bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama di Hong Kong kalian memegang paspor yang benar dan KTP Hong Kong. Ya, dokumen terpenting di Hong Kong ini adalah ya KTP sama paspor, dan hati-hati dengan paspor kalian ya teman-teman. Saya sekali lagi tidak bisa menyalahkan rentenir. Ya, rentenir itu tidak akan apa nagih sampean, rentenir itu tidak akan nyowel-nyowel sampean selama sampean gak nyowel mereka dulu. Kapan-kapan. Oke. Rentenir akan nyatek ya nek sampean golek perkara sama mereka. Calo, kalau calo jelas membuat perangkap supaya kalian terperangkap di dalam dan di situasi, di kondisi atau keadaan yang memang tidak kita duga. Misal sederhana dan simpel sekali ya teman-teman. Calo bandara itu kalau kalian sudah prepare, kalian sudah timbang, kalau kalian nggak yakin dengan timbangannya, kelebihan kekurangan sampai bawa kebo. Jadi biar prepare gitu. Ya. Penontonku pasti pintar-pintar, tapi nggak apa-apa. Mbak Eva Teresa ketinggalan Mas Andro enggak, ya. Ada yang ketinggalan intinya. Jadi kalau calo bandara itu gampang. Nah, kalian bawa kebo gitu. Dan kalau ditimbang, nah usahakan ditimbangnya ya. Sekali lagi tempat tempat berdirinya para calo itu di mana gate kalian itu pesawat kalian ada di situ. Lah, makanya nimbangnya pergi aja. Jangan di gate deket situ. Kan timbangan nggak cuma satu. Timbangan di sana sana sana. Udah misalnya kalian pakai katai aslinya F misalnya aslinya A B C D ya. Keberangkatan katai ke Indonesia atau misalnya Garuda. Nah, sampai nimbangnya jangan di A, jangan di B dan C, atau malah yang di tempat konternya katai. Itu pasti mereka akan standby di situ. Ya pokoknya di sekitaran situ. Kalian nimbangnya di J, di G kalau kalian ingin tenang, nggak dideketin. Kalau dideketin ini sampai cuma bilang, Mbak, mohon maaf, nggak usah, saya bisa sendiri. Makasih. Atau tinggal aja pergi. Sebenarnya simple, ya kan? Nggak perlu ada diributkan, ya kan? Mereka namanya nyari mangsa, ya kan? Makanya kita jangan sampai kena jadi mangsa.
bawa ke Bo, selesai. Syukur-syukur udah check in di kota. Jadi ke sana tinggal bawa depek aja, tas sangkloan apa modal makanan bontotan gitu loh kan. Semua ayo belajar ya. Kalian ajarin, kalian share, kalian potong-potong video ini untuk informasi tips-tips terhindar dari calo, tips-tips terhindar dari rentenir. Nah, kalian boleh bikin video pendek-pendek. Yang pertama, jangan pernah tertarik untuk menghutang. Yang kedua, jangan dimanjakan keluarganya dengan mengirimkan semua uang ke Indonesia. Tips-tips terhindar calo, itu aja, terhindar rentenir. Nah, terus nggak perlu adu gengsi. Kalau perlu masak di rumah. Aku timbang dari rumah, aku usahakan tidak melebihi jumlah bagasi untuk menghindari ribet. Nah, sekarang kan tinggal kirim ke paketan. Paketan kan sudah normal lagi, sudah jalan lagi. Ya untuk menghindari bekal semuanya kakek ya jangan banyak belanja. Bisa, terus banyak cara gitu. Tapi ya kadang-kadang piye namanya mama makhluk terkuat di bumi. Ya, wis ngamuk, beret-beret, apa meneh wis wayahe belok kanan tapi sene kiri, apa sebaliknya belok kiri sene kanan, belok kanan sen kiri kan bahaya ya. Mak-mak ya makhluk terkuat di muka bumi ini wanita ya kan, gunung aja di Sunggi ya kan, dua gunungnya sama kalian Sunggi termeso ya. Teman-teman sekali lagi, kalau memang data berbeda, KTP itu tidak penting-penting kegunaannya, tidak terlalu urgent, nggak usah bingung, nggak usah mumet. Terus satu lagi nih yang kadang-kadang teman-teman itu ya gampang ditakut-takuti sama teman-temannya. Tapi saya yakin menontonku enggak. Jadi ada berita apa, temennya ngomong gini gini gini, wah nanti kamu kayak gini loh, kamu kayak gini. Kalau aku ada orang ngomongnya itu malah nakut-nakutin, besok nggak tak temenin lagi. Aku nggak berteman dengan dia. Atau bisa jadi tak coba, tak tentang dulu cara berpikir, tak ajak diskusi dulu. Kamu ngomong kayak gitu, kira-kira dasarmu apa? Pengalamanmu bagaimana? Boleh dong aku, kamu kasih tahu. Jadi kita coba tanya pandangannya dia. Kadang-kadang teman-teman nggak begitu temennya ngomong ya harus dipercaya, ya harus dilek matang. Oh ya pas leleten namanya itu berpikir kritis. Kadang-kadang kalau kita tidak mengiyakan atau ngajak gegeran, dianya malah marah-marah. Intinya gini loh, kalau kalian ngomong, dikasih tahu sama dia, kemudian kalian balesin sebentar aja, dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia mencak-mencak, tinggal, nggak usah berteman yang kayak gitu. Ya, itu toksik. Terus ada lagi ya, ada kan temen nggak mau ribet, yang biasa temen kalian seneng ini kayak gini, Mbak Lili Virgo, saya tak lanjutin dulu. Temen yang kalian senengnya adalah kalau kalian cerita terus didengerin aja. Dia nggak balesin, nggak apa-apa, dengerin. Sampean mesti seneng. Curhatan kalian itu didengerin. Padahal sebenarnya sih dengerin itu loh, setengahnya rada sumpek, aras-arasan. Jadinya kalau sampean yang cerita aja dan isinya ngeluh terus didengerin sama teman-teman, besok jangan salahkan temennya sampean pergi gak berteman dengan sampean. Nah, ganti ini makanya ceritanya itu seadanya. Jangan semuanya. Ya, tipis-tipis sampean juga memahami. Sampean ngomong dia yang dengerin, dia ngomong sampean juga dengerin. Nah, itu yang bagus. Tektokan. Oke, kita jawab pertanyaan Mbak Lili Virgoli. Mas mau tanya, finish tanggal 6 bulan 6 2026. Dah paspor habis bulan 12 2025. Waktu habis bulan 12 2025.
Tapi saya mau ngebreak sebelum paspor habis. Bulan berapa keluar Hong Kong Mas sebelum masa paspor habis? Ngebreak kok direncanakan, Mbak. Nanti aja, Mbak, kalau sudah deket di 2005 bulan 12 ini loh, 2025 baru Januari aja belum, nanti sampean lupa. Sampean telepon aku aja nanti. Pakai ada acara ngebreak. Bukan aku nggak mau jawab ya, Mbak. Gini aja. Sampean sampean tak jawab, sampean tak jawab, sampean telaah sendiri ya jawabanku. Karena aku kalau Kak, ya bukannya nyalain sampean komen. Kalau aku penting kita telepon supaya penjelasannya jelas. Tapi gini, saya bilang sampai 2025 2026 bulan 6 habis. Sampai selesai 2025 bulan Desember. Bisa. Dan ini habis. Dan masa harus diganti itu paspor sebelum pulang. Sebelum 6 bulan itu harus di-renew. Nah ini sampai habis saja ini belum selesai. Nah kalau sampai nambah kontrak baru renew paspor. Ya. Kalau sampai nambah kontrak renew paspor. Kalau sampai nggak nambah kontrak ya nanti bikin paspornya di Indonesia. Nah, kalau sampean pingin ngebreak di bagian depan ya sudah ngebreak aja. Nanti bikin paspornya di Indonesia. Karena kalau kalian ya visanya habis, ya kan. Kemudian misalnya paspornya habis 2000 bulan 6, 2026. Tapi visa sampean habis di 2025. Ini KJRI akan bertanya, kontrak barumu mana? Kalau kontrak barumu nggak ada, kan sampean itu disuruh bikin paspor di Indonesia. Kuncinya gitu, Mbak Lili Virgoli. Jadi kalau ngepres, masa habisnya paspor dengan visa, ini visanya sampai duluan finishnya habis. Aku gak memahami, nek kon memahami kalimat itu mangga, tapi nek aku dengerin sampai ngomong, aku lebih tajam. Tapi nek moco ini menelaah air atau ini. Soalnya aku gak pinter nulis. Nulis kadang-kadang tanda bacanya juga gak beres. Jadi sorry itu saya ya nggak apa-apa. Nanti sampai tanyakan. Tapi saya jelasin bahwa ketika 6 bulan habis, bulan Juni habis, bisa sampai habis di 2025. Saya tak amati meneng. Tanggal 6 habis, bulan 6, 2026. Paspor habis 12. Oh, ya sampai harus renew dulu ini. Sampai renew-nya sebelum 12. Ya, sebelum 12. Bulan 6. Di 2025 bulan 6 sampai renew aja dulu. Habis renew extend visa, wis. Ngebreak sebelum paspor habis. Hai, Abu, burung. Sik, oke, ya. Jadi sampean mau ngebreak nih, mau ngebreak ya wis. Nih aku nggak ada paspor sik baru silakan ngebreak. Jangan ngebreak terus gak ada paspor. Nanti nggak enak Indonesia ngel. Tapi yo iya sih free through pokoknya sampean ini. Telepon aja nanti lebih jelas. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, kalau sampean buru KTP tapi ternyata tidak darurat dan tidak urgent, nggak usah. Slow-slow saja. Biar nanti kuotanya ada. Tapi kalau kalian selak butuh misalnya dari dependent visa, selak butuh swalik lemah, selak butuh pingin apa, monggo silakan datang ke KJRI. Intinya dokumen yang sah, dokumen yang resmi dan akan banyak digunakan di negara Hong Kong ini adalah KTP Hong Kong dan paspor. Karena kita adalah warga negara asing. Jadi isu-isu di luar, Mbak Renia, selamat malam. Ikut menyimak, terima kasih. Tumben belum tidur, Mbak Renia biasanya sampai sudah mapan. Sekarang aja udah mapan di kasur yang empuk sama kucing-kucing. Jadi kalau sampean ngerasa pingin ya udah jalan ke KJRI. Kalau nggak terlalu urgent ya nggak perlu. Jadi itu saja, tidak perlu dikhawatirkan. Mengingat isu-isu dan berita-berita di luar yang simpang dan siur, sekali lagi nggak perlu terlalu dihiraukan. Ya, kita tanyakan atau kalian cari informasi yang benar, yang bagus. Kalau mau mikir, mau golek-golek info, mau takon-takon, telepon aja sama saya. Tapi tak kontenin pastinya itu. Ya, jangan sebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini
karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Nah, itu kunci ya. Oke, sehat selalu buat kalian semuanya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel. Dan sekali lagi, berpikirlah kritis agar kita bisa memahami dunia ini, agar kita tidak gampang tertipu, dan agar kita tidak gampang terlena. Jangan paksakan sesuatu yang kalian nggak tahu, terus kalian lakukan. Cari tahu dulu. Setelah tahu, cukup info yang benar, yang tepat, baru duit, lakukan. Ya, jangan melakukan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor risikonya. Sangat banyak. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.